Selanjutnya kita akan pelajari tentang RAID, RAID. Di bahasan ini yang akan kita pelajari adalah RAID yang dibahas di buku Starling ya. Ada 7 level 0 sampai 6. Namun perlu diketahui bahwa jenis RAID tidak hanya level 0 sampai 6 ya. Kalau kalian googling ada jenis-jenis yang lainnya. Ya sekedar untuk gambaran kita gunakan yang 7 level ini, 7 macam ini. Nah, RAID sendiri itu singkatan dari Redundant Array of Independent Disk atau Redundant Array of Inexpensive Disk. Jadi di sini ada sejumlah hard disk yang dirangkai ya, untuk keperluan tertentu. Nah, kata kuncinya di sini adalah ada kata distribusi, kemudian ada pengecekan error. Nah, dua itu yang menjadi target penggunaan RAID ini. Biasanya kalau kita menggunakan komputer, biasanya hard disk yang kita gunakan pada umumnya ya hanya satu ya. Atau kadang-kadang kita menggunakan dua, tetapi dari dua hard disk itu ya masing-masing. Kita nyimpan file ya mungkin hanya di hard disk A saja. Tidak ada yang filenya kita dipecah, ada yang di bagian A, ada di bagian B. Tidak seperti itu biasanya ya. Jadi ngumpul di salah satu hard disk untuk setiap filenya. Nah, di RAID ini beda. Nah, ini contoh RAID yang tipe 0. Di sini ada 4 buah hard disk ya. Kemudian file yang mau disimpan itu akan dipecah-pecah. Di contoh ini menjadi 16 bagian ya. Disebut dengan strip 0 sampai strip 15. Kemudian yang uniknya di RAID ini adalah peletakan dari bagian-bagian file itu sengaja disebar, didistribusikan di setiap hard disk. Ada yang tahu nih tujuannya kenapa disebar? Biar cepat, Pak. Iya. Kenapa bisa lebih cepat? Nah, dia paralel gitu kalau Ya, betul. Ya. Tujuan utamanya adalah mempercepat akses. Jadi, kalau di contoh ini misalnya ada file sebanyak 16 bagian. Kalau tidak pakai teknik RAID, dia akan ada di satu hard disk. Proses pengaksesannya tentu akan berurutan ya. Kalau satu strip itu 1 detik, berarti butuh waktu 16 detik. Sedangkan dengan teknik yang disebar ini, karena masing-masing hard disk ini bisa melakukan pembacaan data, maka keempatnya bergerak bareng, sehingga proses pembacaannya mungkin hanya 4 detik saja. Sudah terkumpul 16 bagian. Ya, itu yang pertama. Manfaat dengan adanya RAID adalah untuk mempercepat pengaksesan. Itu RAID 0 seperti itu. Nah, kalau RAID 1, ini kita lihat jumlah hard disk-nya banyak. Jadi kalau tadi hard disk utama yang 4 buah ini, kemudian digunakan 4 buah hard disk tambahan yang isinya adalah kopi dari hard disk utama. Oke. Jadi di RAID 1 ini, selain bisa mempercepat akses, di sini ada fungsi bisa antisipasi kalau ada data yang rusak. Jadi ada kopinya, ada backup-nya. Ya. Ini RAID 1. Jadi di RAID 0 belum ada fungsi backup itu. Dia hanya penyebaran bagian file, kalau ini sudah ada. Tapi di RAID 1 itu kita bisa lihat ya jumlah hard disk-nya jadi 2 kali lipat. Tentu ya. Jadi mahal. Itu kelemahannya ini ya. Walaupun bisa 100% backup data tapi mahal. Itu konsekuensi ya. Nah, selanjutnya orang berpikir gimana caranya agar jumlah hard disk-nya tidak
banyak yang RAID 1. Nah, ini ada yang memanfaatkan Hamming code. Jadi ada hard disk yang difungsikan untuk menyimpan bit-bit tambahan. Kalau kemarin Hamming code kita pelajari seperti itu ya. Jadi ini yang data utamanya juga disebar, kemudian bit atau byte tambahnya disebar di hard disk yang berbeda. Ini menggunakan Hamming code. Kalau dari sisi jumlah hard disk, ya kita lihat ini berkurang 1 ya dibanding RAID 1. Nah, kalau RAID 3, ini menggunakan parity ini tekniknya. Jadi bit tambahnya hanya 1 ya, untuk menyimpan paritas saja. Kemudian kalau RAID 4, ini hampir sama seperti RAID 3, bedanya apa? Potongan ukuran filenya ya. Ini dalam satuan blok. Blok ini jauh lebih besar daripada yang RAID 3, ini bit atau byte ya. Jadi potongannya aja, ukuran potongannya aja yang berbeda. Tapi masih sama-sama menggunakan paritas. Kalau RAID 5, ini modifikasi dari RAID 4. Bedanya adalah kalau RAID 4, ini ada satu hard disk khusus menyimpan parity. Di RAID 5, parity-nya disebar. Ya, diselang-seling di sini. Salah satu tujuannya adalah mengatasi bottleneck. Jadi tidak tergantung oleh satu hard disk ini ya, yang berisi parity ini. Bottleneck artinya kalau di satu bagian ini akan dicek, maka ini jadinya ada semacam sequential access di sini ya, pengambilan parity-nya. Itu yang dimaksud bottleneck. Nah, ini dengan adanya disebar, maka masing-masing ya bisa melakukan. Jadi di misalnya yang baris kedua ini ya ini ada di sini, ini parity-nya tidak tergantung di satu hard disk. Kemudian yang terakhir ini RAID 6, ini pengembangan dari RAID 5, yaitu digunakan dua parity, ada parity P dan Q. Jadi ada dua pengamannya ya. Jadi di sini tambahannya ada dua hard disk ya di RAID 6. Kalau RAID 5 ini satu hard disk. Kemudian bagian file yang sudah diambil dari banyak hard disk tadi nanti akan dikumpulkan secara logik ya, seolah-olah itu berasal dari satu hard disk. Padahal secara fisiknya dia berasal dari hard disk yang berbeda-beda. Jadi nanti akan disusun, ya, diurutkan menjadi satu rangkaian file ya yang utuh. Ini ringkasan karakteristik dari 7 tipe RAID yang kita pelajari ini. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan?